Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sedikit tentang bagaimana kita membangun kompetensi kepribadian seorang guru. Karena ini adalah bagian penting dari 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi kalau kita mencoba untuk mengurut gitu ya, jadi kompetensi ini adalah kompetensi yang paling utama seharusnya yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi, kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Ada 4 kompetensi yang harusnya dimiliki oleh seorang guru. Oke, ini sedikit perkenalan dari kami terkait dengan biodata pribadi. Bisa juga di follow dan di subscribe untuk channel YouTube-nya di Iqbal Anas gitu ya. Baik, ini adalah salah satu yang menarik bagi saya untuk mencoba membahas terkait dengan pribadi guru gitu ya. Karena sebagai seorang muslim tentu kita tidak bisa melepaskan diri kita guru dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Makanya saya mengutip dari surat Yusuf ayat 108 yang mengatakan bahwa Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku dan dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Rekan-rekan guru dan para pendidik semuanya, bahwa jalan yang kita tempuh sebagai seorang guru ini adalah jalan yang mulia, jalan yang Allah gariskan, dan inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini adalah jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan jalan para nabi dan rasul, jalan yang akan membawa kita kepada kebaikan, jalan mengajak orang kepada kebaikan ya. Jadi kita harus tanamkan di dalam diri kita, konsep diri kita, dalam pemahaman kita bahwa menjadi guru adalah sebuah jalan yang mulia, menjadi guru adalah sebuah profesi yang mulia, dan menjadi guru adalah sebuah nilai yang sangat mulia yang telah ditanamkan, yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada keraguan, jangan sampai ada sebuah penyesalan yang kita lakukan hari ini ketika kita memilih jalan ini, karena sesungguhnya ini adalah jalan yang telah Allah gariskan untuk kita. Inilah jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersama orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Jadi ini adalah dalil yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 108 gitu ya, sebagai sebuah penguatan bagi kita semuanya di dalam menjalani dan mengajak. Kalau kita sebagai guru, tentu yang akan kita ajak adalah anak didik kita, para orang tua, dalam mengajak mereka kepada kebaikan, kepada kesolehan, kepada amal kebaikan. Dan inilah jalan yang sangat mulia sebenarnya yang telah Allah gariskan kepada kita, yang telah Allah berikan petunjuk kepada kita, sehingga kita bisa mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh para nabi dan para rasul. Nah, ini kalau kita masuk ke dalam kompetensi yang kita bahas terkait dengan kompetensi guru, maka ada 4 ya. Ada 4. Ada pedagogis, kepribadian, profesional, dan
sosial. Dan pada kesempatan yang singkat ini kita hanya membahas terkait dengan kepribadian. Jadi di sini sudah ada di dalam permen itu sudah dicantumkan bahwa yang disebut dengan kepribadian itu adalah pribadi yang mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa dan berakhlak mulia. Sedangkan secara turunannya di situ ada disebutkan mandiri, etos kerja, berpengaruh positif, disegani, kemudian religius, kemudian diteladani dan jujur gitu ya. Jadi ini adalah kompetensi kepribadian guru yang harus kita wujudkan, yang harus kita lahirkan ya, terutama di dalam menjalani profesi kita sebagai seorang guru. Karena tanpa kepribadian ini tentu kompetensi yang lain akan sulit gitu ya, pedagogis, profesional, apalagi kompetensi sosial, karena semuanya akan bermulai dari berawal dari kepribadian gitu ya. Dari kepribadian. Baik, kita lanjutkan dari. Nah, ini kalau coba kita kutip definisi dari kepribadian gitu ya. Kepribadian itu merupakan suatu yang menggambarkan ciri khas, keunikan seseorang yang membedakan orang tersebut dengan orang lain. Jadi ada ciri khas, keunikan gitu ya. Dan dengan mengetahui kepribadian seseorang, maka akan dapat meramalkan perilaku yang akan ditampilkan orang tersebut dalam menghadapi situasi tertentu. Jadi itu kepribadian. Bagaimana kita memiliki ciri khas, keunikan tertentu dalam diri kita yang membedakan kita dengan orang lain. Secara teori seperti itu. Nah, kalau kompetensi kepribadian guru ini saya kutip di dalam buku profesional, guru profesional, karangan Jamil Suprihatiningrum, itu mengatakan bahwa kompetensi kepribadian itu merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi siswa dan berakhlak mulia. Jadi intinya memang bagaimana kita membangun pribadi yang dewasa, stabil, arif, berwibawa, dan kemudian bisa menjadi teladan ya, menjadi teladan bagi siswa dan berakhlak mulia gitu. Ya. Jadi di sini kata kuncinya itu ya, menjadi teladan gitu ya, menjadi teladan. Jadi guru itu adalah orang-orang yang menjadi teladan bagi siswa, bagi orang tua juga gitu ya, bagi masyarakat kan, dan berakhlak mulia. Jadi secara teorinya seperti itu. Ini yang harus kita wujudkan sebenarnya bagi di dalam diri seorang guru itu harus menjadi teladan dan berakhlak mulia. Baik, kita langsung ke tips saja gitu ya. Jadi tips ini kita langsung ke tips yang ingin kita bagi, kita sharing bagaimana kita membangun kepribadian gitu. Jadi ini sifatnya adalah tips gitu ya, yang artinya tidak harus persis seperti ini, tetapi ini adalah bagian-bagian dari pengalaman, teori dan referensi-referensi yang ada gitu. Jadi bagaimana kita membangun tips-tips kita membangun kepribadian yang matang sebagaimana yang diinginkan tadi oleh dari teori kepribadian itu sendiri gitu. Bagaimana membangun pribadi yang stabil, matang, kemudian bisa menjadi teladan dan berakhlak mulia. Maka ini adalah tipsnya 10 yang coba saya sharing di sini dalam rangka untuk mencoba mewujudkan pribadi-pribadi guru yang lebih baik. Baik, yang pertama itu adalah ini yang pertama itu ya. Jadilah pendengar yang baik,
jadikan teman bicara Anda merasa penting dan dihargai. Ini sangat penting dalam membangun kepribadian gitu ya. Jadi pribadi yang mampu menjadi pendengar yang baik. Nah, ini dalam kehidupan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi kita gitu ya. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, nah, kita bisa menempatkan diri kita menjadi seorang pendengar yang baik gitu ya. Ini butuh latihan juga gitu ya, butuh latihan, butuh keterampilan, butuh skill, butuh pengalaman, sehingga memang ini bisa terasah dengan baik. Karena rata-rata manusia itu kan mereka cenderung pengen berbicara gitu ya, cenderung pengen berbicara, dan sedikit yang mau menjadi pendengar yang baik gitu ya. Sedikit menjadi yang mampu yang bisa menjadi mendengarkan dengan baik, apalagi itu suatu yang mungkin barangkali tidak terlalu disukainya gitu ya. Nah, ini hal yang perlu kita asah gitu ya, menjadi pendengar. Tentu di saat kita menjadi pendengar gitu ya, tapi ada saatnya juga nanti kita akan menjadi pembicara. Nah, nanti orang tentu juga akan menghargai kita sebagaimana kita menghargai orang lain. Ketika kita menjadi orang berbicara, kita mendengar, dan ketika kita mendengar, orang juga ketika kita berbicara, orang juga akan mendengarkan dengan baik gitu ya. Jadi kalau kita sudah mampu menampilkan pribadi yang bisa mendengar, menjadi pendengar yang baik, itu ini orang akan mengapresiasi kita dengan baik gitu. Orang akan menghargai kita, orang akan memberikan penilaian yang positif kepada kita, bahwa kita adalah pribadi yang mampu menghargai orang lain gitu. Yang pertama, jadi pendengar yang baik gitu ya. Pendengar yang baik. Berikutnya adalah yang kedua, itu memperbanyak membaca dan memperluas interest. Membaca dan perluas interest. Jadi memang ini bagian dari hal penting yang juga harus dimiliki oleh seorang guru gitu ya. Kita harus memperbanyak referensi, harus memperluas wawasan kita, memperdalam ilmu kita, menggali terus referensi-referensi yang ada untuk memperkaya wawasan dan keilmuan kita sebagai seorang guru. Ini dengan memperbanyak membaca. Jadi jangan malas membaca gitu ya. Jadi harus rajin gitu ya, mencari ilmu. Ya, memperbanyak membaca ini tidak harus dengan membaca buku saja, tapi juga dengan bisa berdiskusi dengan para pakar, dengan orang-orang yang sudah banyak berpengalaman. Tentu dari sana kita juga bisa membaca secara cepat gitu ya. Ilmu-ilmu yang mereka punyai tentu bisa kita ambil, kita serap gitu ya dengan baik. Yang ketiga itu memiliki gagasan yang berbeda dan unik sehingga dapat memperluas perspektif setiap orang terhadap kita. Jadi kita memang harus menjadi orang-orang yang ya dari membaca tadi sebenarnya, maka kita akan punya gagasan yang berbeda dan unik ya. Ya kan? Ya. Dari pengalaman-pengalaman kita, dari bacaan-bacaan kita, dari referensi-referensi kita, maka nanti akan lahir gagasan-gagasan yang berbeda dan unik, kreatif gitu ya. Ya, ini akan membuat kita memiliki nilai plus dan nilai lebih tentu saja dari orang lain gitu ya, karena kita memiliki kreativitas yang banyak ya. Nah, orang tentu akan senang gitu ya, karena kita memiliki ide-ide yang banyak, memiliki kreativitas dan memiliki gagasan-gagasan yang bagus gitu. Selanjutnya adalah ini, jadilah pembicara yang baik. Jadi pendengar yang baik, sekarang pembicara, karena guru itu pasti adalah seorang pembicara gitu ya. Guru itu adalah seorang pembicara. Jadi pasti gitu ya, guru itu pasti adalah seorang pembicara, karena dia akan berbicara di hadapan siswa-siswanya, dia akan berbicara di hadapan orang tua, di hadapan masyarakat. Tentu dia harus menjadi
pembicara yang baik. Pembicara yang baik. Nah, pembicara yang baik ini tentu ada ininya gitu ya. Nah, salah satunya adalah intonasinya jelas gitu ya. Jelas dan clear gitu ya kata orang kan. Intonasi. Jadi pembicaranya itu clear, jelas dan mudah dimengerti. Ya, itu yang penting sebenarnya. Jelas, jadi tidak menimbulkan keraguan-keraguan atau pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari coba diulangi lagi apa tadi. Nah, ini kan tidak jelas artinya ya. Artinya memang pembicaraan itu harus clear, jelas, intonasinya, pengucapannya gitu ya. Kalau dalam ilmu Al-Quran itu kan makhrajnya, tajwidnya gitu kan, itu harus jelas gitu ya. Apa yang kita sampaikan itu harus clear gitu ya, kuat, sehingga diterima orang juga jelas gitu. Jadi harus dilatih ini, pembicara yang baik ini harus dilatih, dan memang ini akan terasah dengan pengalaman dan latihan. Jadi tidak bisa serta-merta ketika kita menjadi guru kemudian langsung menjadi seorang pembicara yang baik. Ini tidak bisa juga gitu. Karena memang butuh latihan, butuh jam terbang, butuh pengalaman, butuh banyak tampil gitu ya, butuh banyak latihan-latihan yang harus kita lakukan, harus dilatih gitu ya, sehingga kita terasah menjadi pembicara yang baik gitu. Berikutnya adalah temui orang-orang baru, terutama yang berbeda, sehingga wawasan kita menjadi luas. Nah, ini juga suatu hal yang harus kita bangun gitu ya, menemui orang-orang baru, menemui orang-orang yang memiliki ilmu, pengalaman lebih dari kita. Nah, ini akan menambah wawasan kita, akan menambah ilmu kita, pengalaman kita berbicara, pengalaman kita menjadi seorang guru. Ya, bisa orang-orang baru ini maksudnya juga orang-orang yang tentu saja berada di luar lingkungan kita yang kita temui sehari-hari gitu ya. Guru-guru di sekolah lain misalnya kan, atau dari kunjungan-kunjungan, atau dari kita silaturahim dan seterusnya bisa kita lakukan gitu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan, wawasan-wawasan yang lebih baik ya, yang berbeda, yang akan membuat wawasan kita berkembang dan terbuka, pemikiran kita terbuka, sehingga kita tidak merasa kita sudah baik, sudah hebat saja. Ternyata banyak ilmu, banyak pengalaman yang harus kita gali dalam kehidupan ini. Nah, berikutnya adalah jadilah diri sendiri ya. Jadilah diri sendiri. Jangan menjadi diri orang lain. Nah, tunjukkan keotentikan dan keunikan kita. Jadi kita tidak perlu menjadi orang lain gitu ya, pribadi orang lain gitu. Kita tidak perlu menjadi memaksakan diri kita untuk seperti orang lain. Kita jadilah diri kita sendiri, keunikan kita, kepercayaan diri kita gitu ya. Siapa kita gitu ya. Kita tunjukkan kepada orang, inilah kita yang sesungguhnya gitu. Artinya memang kita harus menampilkan diri kita itu apa adanya, keotentikannya gitu ya, keunikannya, itu yang harus kita bangun gitu. Jadi jangan kemudian kita berusaha untuk menjadi seperti orang lain sehingga kita terbebani, kemudian kita tidak merasa terbebani, kemudian menjadi beban dan kemudian membuat kita terganggu gitu ya. Ini tidak sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Tapi kita harus menjadi diri kita sendiri gitu ya. Apa adanya kita ya. Inilah yang disebut dengan kepribadian itu, percaya diri itu gitu. Bahwa kita mampu menjadi diri kita yang sebenarnya ya, membangun kepercayaan diri gitu. Jadi kuncinya adalah percaya diri gitu ya. Percaya diri, karena orang yang percaya diri dia akan pasti menampilkan dirinya, dan orang yang tidak percaya diri dia akan
menampilkan diri orang lain. Nah, itu apanya sebenarnya, percaya diri gitu ya. Baik, selanjutnya adalah memiliki sikap dan pandangan positif. Sikap dan pandangan positif. Ya, ini harus kita bangun. Kita harus mampu segala sesuatunya itu dilihat dari sisi positifnya gitu. Ya, kita harus menjadi orang yang positif gitu ya. Menjadi orang yang positif. Segala sesuatu itu kita lihat dari sudut pandang positif gitu ya. Jadi apapun permasalahan, masalah atau apapun yang terjadi di dalam lingkungan kita, di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita lihat sisi positifnya gitu. Kita lihat sisi baiknya, kita lihat sisi bagusnya gitu. Jadi tidak langsung jika ada satu ini yang negatif langsung artinya kita langsung berasumsi sesuatu yang jelek. Yang negatif itu kan konotasinya jelek, buruk, tidak baik gitu ya. Jadi kita harus hindari itu. Jadi kita harus positif gitu ya, membangun pandangan dan sikap yang positif. Ini penting ya bagi seorang guru, apalagi dalam pribadian, sehingga ketika kita melihat anak-anak kita, misalnya dia cenderung susah untuk tenang, misalnya kan selalu bergerak, selalu aktif gitu ya. Ya, kalau kita tidak positif maka kita akan anak nakal, anak yang sulit diatur gitu ya. Kemudian anak yang macam-macam lah gitu ya. Jadi kalau kita positif kita akan bisa mendalaminya gitu ya. Kenapa dia seperti itu? Apa tipe pembelajarannya gitu. Apa tipe cara belajarnya? Bisa jadi kan dia anak kinestetik misalnya kan. Dia memang anak kinestetik. Itu salah satunya adalah dia akan mampu menyerap pembelajaran dengan baik itu dengan bergerak gitu ya. Ini harus kita miliki gitu ya, pandangan positif ini. Suportif kepada orang lain. Suportif artinya ya suka membantu gitu ya, suka mensupport kepada orang lain yang membutuhkan gitu. Pribadi yang suka menolong, pribadi yang suka membantu, suka memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi orang lain. Ini bersikap suportif namanya. Orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, ya, siswa kita, guru-guru yang lain atau orang tua gitu ya. Ini pribadian yang akan disenangi gitu ya. Ketika kita mampu menjadi seorang yang suportif, maka kita akan disenangi gitu ya. Ini kata kuncinya, disenangi deh oleh orang lain gitu. Karena dia suka menolong ya, suka menolong, suka memberikan bantuan kepada orang lain. Berikutnya yang ke-9 itu adalah orang yang menyenangkan dan memiliki rasa humor. Nah, ini juga pribadi yang menyenangkan, pribadi yang mudah diterima oleh orang lain, pribadi yang humble, ramah, menyenangkan, gaul dan seterusnya. Ini harus kita bangun gitu. Jangan pribadi yang tertutup, kemudian tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang lain. Ini harus kita hindari gitu, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang mengucilkan diri atau dikucilkan oleh orang lain gitu ya. Karena kita membuat gap gitu ya, atau membuat blok sehingga kita tidak mampu berinteraksi dengan orang lain. Ini harus kita bangun gitu. Jadi orang-orang yang disenangi, orang-orang yang diharapkan ya, yang dijadikan sebagai teman yang baik gitu ya, yang bisa dijadikan sebagai teman yang baik. Ini harus kita lakukan. Dan yang ke-10 yang terakhir itu adalah memiliki integritas dan perlakukan setiap orang dengan hormat. Nah, jadi integritas dan
perlakukan setiap orang dengan hormat. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang mampu menghormati dan menghargai orang lain dengan baik. Ya, perlakukan setiap orang dengan hormat, baik anak, kemudian orang tua juga, masyarakat itu harus kita perlakukan dengan hormat. Jadi tidak boleh diremehkan atau dan seterusnya gitu ya. Jadi memang kita harus memiliki integritas yang baik sebagai seorang guru, harus membangun pribadi yang mampu menghargai dan menghormati orang lain. Nah, ini tipsnya. Ini adalah campuran gitu ya, dari pengalaman, dari referensi juga. Jadi artinya ini tidak baku gitu ya. 10 tips ini tentu saja tidak baku, bisa lebih dikembangkan lebih banyak lagi gitu ya. Jadi tidak harus 10 ini, bisa lebih dikembangkan, diperkaya lagi, diperluas lagi gitu ya. Insyaallah dengan modal inilah kita bisa menjadi seorang pribadi guru yang lebih baik. Nah, berikutnya saya coba menggali dari referensi tokoh pendidikan Islam gitu ya, yang kita dapatkan ilmu dan pemahaman yang beliau miliki tentang guru gitu ya. Jadi ini ada beberapa yang kita coba sharing, kita bangun sehingga guru itu menjadi pribadi-pribadi yang mampu menjadi teladan nantinya di tengah-tengah kehidupan, pribadi yang bisa menjadi teladan bagi anak didiknya, bagi orang tua, bagi masyarakat yang lebih besar gitu. Nah, jadi saya kutip dari buku Tarbiyatul Aulad jadi bagaimana mendidik anak di dalam Islam, itu karangan Dr. Abdullah Siulwan gitu ya. Jadi kata beliau itu ada 5 karakter dasar guru ya, yang bisa membangun kepribadian guru untuk bisa menjadi teladan bagi siswa, bagi orang tua, bagi guru-guru yang lain gitu. Nah, dalam buku ini beliau mengatakan pertama itu ikhlas karakternya, ikhlas, niat yang ikhlas gitu ya. Ini harus kita bangun gitu. Niat ikhlas, ikhlasun niyah, niat yang ikhlas ya, kita harus bangun itu. Jadi artinya memang pekerjaan ini, profesi ini, pekerjaan yang kita jalani harus kita ikhlaskan, harus kita niatkan secara ikhlas. Karena kalau tidak nanti kita akan mudah untuk goyang dan akan mudah untuk bosan dan emosional gitu ya. Ketika anak bermasalah, kemudian orang tua bermasalah, kalau kita tidak ikhlas, niat kita itu tidak ikhlas, maka kita akan mudah untuk cepat emosinya gitu ya. Tapi kalau kita bangun keikhlasan, maka insya Allah ini akan membuat kita lebih sabar gitu ya, membuat kita akan lebih mampu memahami. Inilah dunia pendidikan. Tentu dunia pendidikan tidak akan selalu kita rasakan sesuatu yang berjalan dengan baik-baik saja gitu. Tentu ada masalahnya, ada problematikanya gitu ya. Maka itulah pentingnya ikhlas gitu. Ikhlas, niat harus kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini juga adalah ibadah gitu. Karena kalau tidak ikhlas tentu ibadahnya tidak ada, pahalanya tidak ada. Jadi memang harus ikhlas ini harus sesuatu yang penting. Syarat ibadah itu ada 2 kan? Ikhlas dan kemudian mengikuti Rasul gitu ya. Kalau ibadah mahdoh gitu ya. Jadi ikhlas adalah syarat. Kalau segala sesuatunya bisa kita ingin dijadikan ibadah. Jadi mendidik anak itu adalah ibadah, maka harus kita ikhlas. Niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takwa, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ikhlas niat, kemudian meningkatkan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa itu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru harus mampu meningkatkan takwa, menjaga hubungan
Menjaga hubungan dengan Allah tentu dengan ibadah, dengan memperbanyak ibadah, memperkuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mahdoh, salat, baca Quran, tilawah, salat sunat, salat duha. Jadi ini harus kita jaga gitu ya. Karena kita akan jadi teladan. Jangan sampai kita meminta atau menyuruh anak untuk melakukan sesuatu sementara kita tidak mengerjakannya. Ini sesuatu yang perlu kita jaga. Karena kita akan jadi teladan. Teladanan itu adalah sesuatu yang dilihat dan dirasakan oleh anak. Ya, bukan sesuatu yang diucapkan gitu ya. Jadi keteladanan itu kalau menurut saya itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan, dilihat dan dirasakan. Ini tulisannya agak cakar ayam gitu ya. Dirasakan. Dia teladan. Jadi dilihat dan dirasakan. Jadi artinya memang harus dikerjakan gitu ya. Jadi bukan diucapkan. Nah, jadi teladan itu bukan diucapkan. Sholat lagi, baca Quran lagi, sholat duha lagi. Ya, sementara tidak ada dilihat dan dirasakan oleh anak, itu ini tidak jadi teladan dia, tidak akan jadi teladan. Itu dia ya. Jadi takwa, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu ilmu, selalu belajar. Guru itu harus selalu belajar, harus terus menerus belajar. Ya, dalam Al-Qur'an itu kan kata Allah SWT, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi karena kita selalu mengajarkan Al-Qur'an dan kita juga selalu mempelajarinya. Jadi selalu belajar. Jadi belajar mengajar, itulah siklus yang harus dilakukan oleh seorang guru. Dia harus mampu menjadi pembelajar sejati. Belajar kemudian mengajar sambil belajar, mengajar untuk belajar ya untuk mengajar gitu. Harus banyak baca buku, diskusi, baca penelitian, menulis dan seterusnya. Yang keempat, sabar. Ya, ini guru juga harus memiliki karakter ini dia, sabar. Emotional intelligence itu harus kita kelola gitu ya. Tidak gampang marah, tidak gampang baper kata orang kan, baper, marah, emosi gitu ya. Ya, tidak gampang. Hal-hal ini harus kita hilangkan gitu ya. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi, ini tidak boleh gitu ya. Seorang guru harus kita apalagi kepada anak, kepada orang tua ya, harus kita ya sabar gitu ya, sabar menghadapi mereka dengan segala tingkah dan pola mereka dan segala kelakuan, dan ya harus sabar kita menghadapinya. Sembari memang kita harus mengingatkan dan kemudian mendidik mereka untuk berubah dari apa yang tidak kita inginkan itu, tetapi kita harus sabar gitu ya, tidak emosi untuk menanggapi dan memperbaikinya. Kemudian yang kelima kata Abdullah Nasution itu adalah ya bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini yang disebut dengan teladan. Kita harus bertanggung jawab, menjadi teladan tadi itu gitu. Menjadi teladan, menjadi teladan bagi siswa, bagi diri kita. Sebenarnya kita bertanggung jawab dengan profesi kita sebagai guru, sehingga kita bisa menjadi teladan bagi diri kita, bagi siswa kita, dan bagi orang tua, bagi masyarakat semuanya. Nah, inilah 5 karakter yang harus kita miliki dari seorang guru agar tentu bisa menjadi kuat kepribadiannya gitu. Karena kita ini berbicara tentang kompetensi kepribadian gitu. Kompetensi kepribadian ya. Pribadi yang kuat gitu. Pribadi yang yang tidak gampang goyah, yang stabil tadi kan di dalam tuntutan dari kepribadian itu, kompetensi kepribadian itulah bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang stabil, dewasa, kemudian bisa menjadi teladan gitu ya. Nah, inilah yang
harus kita lakukan gitu ya. 5 hal ini yang harus kita lakukan gitu, agar memang kepribadian itu bisa kita capai dengan baik. Baik, terima kasih. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilaafannya. Mudah-mudahan kita bisa terus mengasah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi guru yang luar biasa, pribadi guru yang memiliki kompetensi yang luar biasa, sehingga kita bisa menjadi teladan, bisa menjadi pelopor ya dari generasi-generasi yang akan kita menjadi yang kita didik hari ini, sehingga mereka bisa kita didik menjadi generasi-generasi pemimpin di masa-masa yang akan datang. Itu saja barangkali. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.